Ibu minta Mbak Intan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Intan. Sebelum memasuki pada pembelajaran, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama Mbak Evina. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Evina hari ini? Semangat. Baik. Ada Mbak Titi. Tadi Bu. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik Bu. Baik. Kemudian Mbak Intan. Senang Bu. Kemudian Mbak Alia. Gembira. Mbak Santi. Senang Bu. Oke. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran inti, pada pertemuan sebelumnya kita ingat-ingat kita belajar tentang apa? Ekosistem. Nah, ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu terdapat dua komponen. Ada yang masih ingat? Komponen yang pertama ada komponen apa? Biotik. Komponen biotik. Nah, komponen biotik itu yang seperti apa? Hidup. Hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu komponen yang kedua? Abiotik. Komponen abiotik itu yang seperti apa? Tidak hidup. Tidak hidup. Contohnya air, tanah, batu, dan lain-lainnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan? Belum. Oke, anak-anak dimohon untuk menyimak kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Iya Bu. Anak-anak, yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu apa saja? Bebas. Tumbuhan. Lalu hewan. Nah, makhluk hidup yang tadi disebutkan itu kira-kira membutuhkan apa? Makanan, minuman. Lalu tempat tinggal, istirahat, oksigen. Nah, makanan yang dibutuhkan itu akan membuat makhluk hidup mendapatkan energi. Nah, anak-anak, energi itu ternyata dapat berpindah melalui proses makan dan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, hal ini berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu materi mengenai rantai makanan. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Sisi kanan Ibu kelompok 1 dan sisi kiri Ibu kelompok 2. Ibu bagi dulu alfabetnya. Kelompok 2, kelompok 1. Ibu minta kalian cermati perintahnya. Jadi kalian harus mengamati kondisi lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian kalian tuliskan komponen abiotiknya apa saja, komponen biotiknya apa saja. Kemudian kalian diskusikan kepada setiap kelompok, kalian diskusi tentang hubungan di antara kedua komponen tersebut. Sudah siap? Siap. Oke, mari kita keluar untuk melakukan pengamatan. rumput, belalang, katak, ikan, dan burung.
biotik ada air, tumbuhan, matahari, dan udara. Nah, untuk kelompok sebelah, Alia. Sama Bu, ada biotiknya ada rumput, ulat, katak, semut. Untuk abiotiknya air, matahari, dan tanah. Semuanya benar. Nah, untuk yang nomor 2, siapa yang mau membacakan terlebih dahulu? Ayo angkat tangan. Kelompok 1 atau kelompok 2? 1. Kelompok 1. Oke, Mbak Irna. Soalnya itu ceritakan hubungan antara komponen biotik yang kalian temukan. Jadi tadi pas keluar ada ulat yang lagi makan rumput, terus ada juga yang semut lagi makan sisa-sisa makanan, terus juga ada semut yang lagi makan lagi belalang yang udah mati. Selain itu tadi juga ada kodok yang lompat-lompat di tanah, sama ada burung yang bertengger di pohon, Bu. Wah, sangat berhasil sekali ya Mbak tadi kosong. Nah, untuk yang kelompok 2, siapa yang mau membacakan? Ayo Mbak Irna saja. Saya Bu. Hubungan antara komponen biotik yang kami temukan itu rumput, belalang, katak, pembentukan air, bertahan hidup. Belalang makan rumput ketika di taman, katak makan belalang, dan terdapat cacing di dalam tanah. Wah, jawaban kalian semua sudah sangat benar. Nah, dari rumput dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, belalang dimakan oleh burung masjid. Nah, itu dinamakan apa anak tadi? Tadi Ibu Lela sudah menjelaskan. Namanya rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanan terdapat 3 peran. Nah, yang pertama adalah produsen, yang kedua konsumen, dan yang terakhir adalah pemeran. Oke anak-anak semua, setelah kalian tadi mengerjakan LKPD 1, kan tadi LKPD 1 membahas tentang apa? Komponen biotik dan abiotik. Ya, komponen abiotik dan biotik. Oke, jadi nanti Bapak akan memberikan anak-anak semua LKPD 2 ya, atau kegiatan atau aktivitas selanjutnya. Nah, kelompoknya akan seperti tadi, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Di sini Bapak akan membagikan LKPD. Nah, anak-anak bisa mencermati LKPD yang Bapak beri. Nah, di sini bisa dibaca dulu anak-anak. Oke, nah, mungkin di sini akan sedikit Bapak jelaskan untuk bagaimana cara pengisiannya. Nah, di sini kan ada kolom yang kosong atau titik-titik yang anak-anak bisa lihat. Nah, kemudian anak-anak mencari jawaban yang ada di atas atau kotak yang ada di atas. Oke, nanti ditaruh di bagian yang kosong. Begitu ya anak-anak? Ya, Paham? Oke, keren. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD 2-nya? Sudah, Bu. Bagus. Untuk selanjutnya, silakan masing-masing kelompok maju ke depan bergantian untuk membacakan hasil kerjanya sendiri-sendiri ya. Yang ini juga kelompok 1 sendiri, ini kelompok 2 sendiri. Mau siapa dulu? Kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 1, Bu. 1 atau 2? 1. 1. Oke, silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan, perwakilannya saja. Jadi di sini, Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 mau membacakan hasil kerja kelompok 1. Yang pertama, rumput sebagai produsen, terus tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, terus elang sebagai konsumen 3, terus jamur sebagai konsumen 4. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Untuk selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 2.
2. Iya, silakan Mbak. Salah. Silakan Mbak. Jadi saya Bentar. perwakilan- 1, 2, 3. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 mau membacakan hasil kerja kelompok saya. Nah, untuk rumput itu sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen puncak, terus jamur sebagai pengurai. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Wah, jawabannya sudah bagus-bagus dan keren. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi hari ini kita itu belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ini, rantai makanan adalah proses transfer energi pada suatu ekosistem. Secara sederhana, rantai makanan itu namanya memakan dan dimakan. Contohnya ini, di gambar ini rumput dimakan belalang dimakan katak dimakan ular dimakan lalu elang diuraikan oleh jamur. Nah, pada rantai makanan ini terdapat 3 peran pada makhluk hidup, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ada yang ingat gak kemarin proses fotosintesis itu apa? Masak makanannya sendiri, Bu. Ya, berarti produsen itu bentuknya apa? Makhluk hidupnya tumbuhan. Nah, tumbuhan itu ada banyak contohnya baik di darat maupun di laut. Yang di darat contohnya ada padi, rumput, dan pohon. Kalau di laut contohnya fitoplankton. Pada rantai makanan yang di atas tadi, produsen itu merupakan komponen pertama pada rantai makanan. Jadi dia yang mengawali proses selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu konsumen. Apa itu konsumen? Hewan-hewan yang memakan berdasarkan hewan Oke, lain. betul. Jadi konsumen itu adalah makhluk hidup atau hewan lebih tepatnya yang memakan produsen ataupun hewan lainnya. Konsumen itu tingkatnya juga ada bermacam-macam. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Bedanya apa sih? Bedanya konsumen tingkat 1 contohnya itu tikus dan belalang. Ini yang atas. Jadi apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah konsumen yang memakan produsen atau tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Apa itu konsumen tingkat 2? Konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Oke, benar. Jadi konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Karena konsumen tingkat 1 itu berupa hewan, maka dia disebut karnivora. Kalau konsumen tingkat 1 tadi termasuk apa? Yang selanjutnya yaitu konsumen tingkat 3. Contohnya di situ ada burung elang. Kenapa dikatakan konsumen tingkat 3? Karena memakan konsumen tingkat 2 dan dia memakan daging sehingga disebut karnivora. Pada gambar ini tadi burung elang ada yang makan lagi enggak? Mati. Jamur itu tumbuhan makhluk hidup yang tugasnya bukan memakan ya, tapi menguraikan. Nah, itu tidak ada yang memakan elang. Elangnya itu mati entah karena kecelakaan atau sudah tua, jadinya dia mati. Terus diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau pengurai.
Jadi apa itu pengurai atau dekomposer? Pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang bertugas menguraikan jasad atau tubuh atau badan dari organisme yang telah mati. Contohnya yang menjadi pengurai itu ada bakteri, cacing, dan jamur. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau semuanya sudah sempat? Oke, silakan. Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau cacing mati yang makan siapa, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau cacing mati digimanakan? Nah, tadi pengurai itu pengertiannya apa sih? Makhluk hidup yang berperan menguraikan jasad atau badan dari organisme yang telah mati. Berarti kalau cacing mati, dia diapakan? Diuraikan kembali oleh bakteri ataupun jamur. Paham, Mbak? Paham, Bu. Oke. Sekarang coba hasil kerja masing-masing kelompok dicek apakah sudah sesuai sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Sudah, Bu. Semuanya benar atau ada yang salah? Benar semua, Bu. Kalau salah coba dibetulkan. Rumput jadinya sebagai produsen. Terus tikus Konsumen satu. karena dia makan produsen. Terus di situ ada gambar apa lagi? Ular. Dia sebagai Konsumen kedua. konsumen kedua. Yang selanjutnya ada burung elang sebagai Konsumen ketiga. ketiga. Yang terakhir jamur sebagai urai. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Rantai makanan. Terus ada juga transfer energi. Nah tadi anak-anak kan sudah mengamati ya Jiwan. Dari hasil pengamatan anak-anak, ada apa aja anak-anak? Ada rumput, kemudian ada kata, terus ada belalang, ada apa lagi? Ikan. Ada ikan, terus ada apa lagi? Air. Ada air. Nah, jadi keseluruhan komponen tersebut itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, terdapat 3 peran utama dalam suatu ekosistem. Apa itu kan anak? Ada produsen, kemudian ada konsumen, dan juga pengurai. Tadi yang anak-anak amati yang menjadi produsen itu apa? Kira-kira? Rumput, tumbuhan. Kemudian yang dari konsumen. Nah, konsumen itu ada berapa tingkat sih anak-anak? Ada banyak. Nah, ada banyak sebetulnya. Ini yang dicontoh hanya 3. Nah, konsumen tingkat 1 itu yang apa tadi sudah dijelaskan? Belalang. Kenapa belalang jadi konsumen tingkat 1? Karena memakan produsen. Betul sekali, karena memakan produsen. Jadi belalang termasuk ke dalam konsumen tingkat 1. Belalang termasuk hewan apa? Herbivora, karena memakan tumbuhan. Kemudian untuk konsumen tingkat 2 itu hewan yang seperti apa? Kata karena apa yang dimakan kata tadi? Belalang. Ya, jadi karena kata pemakan belalang, jadi kata termasuk ke dalam konsumen tingkat 2. Dan seterusnya makan dan dimakan itu akan berlangsung secara terus-menerus sampai ke titik di mana ada hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Itu dinamakan sebagai puncak rantai makanan atau predator puncak. Nah, jadi predator puncak. Nah, ketika predator puncak mati, maka apa yang terjadi anak-anak? Tadi sudah belajar juga. Diuraikan. Hewan seperti apa atau makhluk seperti apa yang menguraikan? Hewan yang mati. Ada jamur, ada cacing, ada bakteri. Tadi ada yang bertanya, kalau cacing mati nanti yang menguraikan siapa? Ada bakteri, ada jamur dan mikroorganisme lain yang kita tidak dapat lihat dengan kasat mata yang dapat menguraikan cacing. Seperti itu ya anak-anak. Oke, jadi tadi kita sudah belajar banyak mengenai rantai makanan. Kira-kira apa sih teman-teman anak-anak dapatkan dari belajar terkait dengan rantai makanan? Tadi belajar
makan gaji makan, transfer energi, dan yang paling penting bahwasanya kegiatan atau siklus transfer energi itu selalu berulang. Oke anak-anak, jadi bagaimana kesan anak-anak setelah kita belajar mengenai rantai makanan? Senang, menyenangkan. Kita sudah bermain keluar ya tadi ya. Iya. Bagaimana perasaannya ketika keluar? Senang. Oke anak-anak, karena materi untuk hari ini tentang rantai makanan sudah selesai, kita lanjutkan di materi selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik dari materi yang hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang berdoa, tadi yang memimpin siapa waktu kegiatan membuka? Pak Intan. Sekarang gantian, sekarang dari sisi sebelah kiri. Nah, Mbak Jeti, monggo. Sikap sempurna. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Jeti. Oke, kita sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas kesediaan anak-anak semua dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.